Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas catur Karda Depok Bangunan, ya Depok 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, untuk Depok kita lihat riwayat pembagian dividennya dulu, ya. Saya rasa ini adalah perusahaan yang baik, ya. Kenapa? Karena dia membagikan dividen dari tahun 2021 sampai sekarang ya 2024. Yang terpenting 3 tahun ke belakang. Kenapa perusahaan itu wajib bagi dividen? Ya, karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya, yang seperti ini. Jadi layak dilihat lebih lanjut ya. Dan ini menarik ya, karena perusahaan ini memang relatif baru IPO ya di tahun buku 2021 dan dia langsung membagikan dividen ya. Jadi ini adalah IPO yang bagus ya, IPO yang berhasil, perusahaan yang berkualitas gitu. Oke, sekarang kita cek dulu untuk kas tarkasnya ya, turun dulu. Oke, di sini posisinya satuannya rupiah. Oke, langsung lihat kas tarkasnya dulu ya setiap kuartal. Kenapa? Karena kas tarkas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini dia punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Nah, untuk posisi kasnya di sini memang turun 30% ya, 29% sih tepatnya, turun 16,3 miliar. Nanti detailnya kita cek ya kenapa ada penurunan seperti ini di laporan arus kasnya. Berikutnya kita langsung ke saldo laba ya, yang ini nilainya untuk melihat total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya, jadi si Depok sampai 2025 Q4 ini telah profit sebesar 704 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini perusahaan yang bagus ya, yang baik gitu ya, saldo labanya positif dan dia juga bagi dividen ya. Berikutnya ke ekuitas milik ya, kita pindahkan dulu angkanya 493. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 1,08 ya. Artinya Depok ini telah profit sebesar 1,08 kali modal awalnya. Ya, ibarat modal 1 miliar telah profit 1 miliar juga ya, 1 miliar 80 juta gitu. Tapi ingat, ini di luar dividen ya. Jadi kalau misalnya kita hitung kembali nilainya dividen yang telah dibagikan, ini nilainya udah lebih dari 1 ya, jauh. Jadi dia udah ya balik modal, sisa keuntungannya tinggal diambil aja terus ya dari dividennya. Jadi ini bagus gitu ya. Dan secara PBV ini cukup premium tapi ya di 1,3. Berikutnya ke pendapatannya di penjualannya, laba ruginya kita pindahin dulu untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik bertumbuh ya pendapatannya cenderung naik ya, jelas. Nah, untuk pendapatan ini tumbuh 59 miliar dan naik 2% gitu. Meskipun tipis tapi masih bertumbuh ya, ini bagus seperti ini. Kemudian untuk pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti dapat laba bruto. Ya, ini penting. Gitu. Kenapa? Karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Jadi misalnya di sini kan GPM 20% gitu. Jadi misalnya Depok menjual barang atau jasa seharga 100.000 itu ambil profit kotor 20.000. Gitu ya, gitu. Jadi makanya cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto ya, semakin besar juga laba bersihnya. Ya, ada ruang gitu untuk laba bersihnya. Laba bruto kan kurangi beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru kita dapat laba periode berjalannya. Ya, inti dari laporan laba rugi, perusahaan ini untung atau enggak. Oke, di sini kita lihat untuk laba bruto dia naiknya bagus di 4,8%, tumbuh 26,9 miliar, tapi laba bersihnya turun ya, turun sekitar 19% di 18,2 miliar. Nah, kan ada penurunan ya, PER jadi lebih premium ya di 23. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau misalnya beli Depok di PER 23 ya setidaknya holding periodnya untuk 23 tahun. Ya gitu, jadi ini termasuk premium ya, PBV premium, PER premium ya, cuman relatif ya untuk tiap orang gitu. Oke, sekarang ke laporan arus kasnya. Ya, langsung pilih ke penerimaan kas di sini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Di sini kita lihat, ini angkanya terlalu besar ya. Sebentar, ada yang salah ketik. Di sini penerimaan kas bagusnya tumbuh 67,5 miliar, tumbuh sekitar 2% ya, bagus ya, dia sama seperti pendapatan ya. Dan rasionya ini bagus ya di 100%, artinya customernya bayar selalu full ya, bagus. Nah, jadi si uang yang telah dikumpulkan ini digunakan untuk aktivitas perusahaan. Ya, nah kita gunakan untuk bayar operasional, dapat net CFO. Ini nilai positif ya, wajib positif seperti ini. Artinya apa? Artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang yang udah dikumpulkan itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, ini bagus ya, untuk net CFO tumbuh 19,5%, naik 28,7 miliar.
Berikutnya untuk aktivitas ekspansi usaha, di sini nilainya negatif, artinya bagus, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Nah, coba memang di sini nilai negatifnya lebih kecil sedikit gitu ya. Di sini juga memang untuk capex-nya juga lebih kecil, artinya perusahaan ya dia nggak begitu kurang ekspansif dibandingkan dengan periode sebelumnya ya secara umum. Berikut untuk aktivitas pendanaan, di sini nilai negatifnya ini bagus, artinya perusahaan dia melunasi pinjaman atau enggak dia bayar dividen. Ya, karena kalau nilai positif dia ambil pinjaman. Ya, kalau pelunasan pinjaman negatif bayar dividen, nilai negatif ya. Nah, di sini polanya lihat. Ya, sebentar. Ini saya salah ketik. Ya, harusnya positif. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini polanya yang sebelumnya plus min plus ada penurunan kas tara kas. Ya, artinya apa ya? Untuk ekspansi dia dibiayai oleh operasional dan juga dari pinjaman ya, dan juga ada penurunan kas tara kas, artinya perusahaan juga harus keluar uang dari dalam dompetnya ya untuk ekspansinya ini. Nah, kalau yang sekarang ini polanya bagus ya, plus min dan ada penurunan kas tara kas ya, artinya uang yang dikumpulkan itu untuk bayar operasional ada sisa, untuk ekspansi, bayar pinjaman, bayar dividen itu masih bisa. Ya, jadi ada penurunan kas tara kas. Tapi ingat, ya, di sini pembayaran dividen tunai di 28,5 miliar. Ya, jadi kalau misalnya kita lakukan adjustment ini justru surplus kas. Ya, jadi depo ini dia nggak menahan keuntungannya, nggak menahan kelebihan kasnya untuk sendiri ya. Jadi dia bagikan kepada pemegang sahamnya ya. Jadi inilah ciri perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Ya, ciri perusahaan yang baik. Berikutnya kita lihat ke resiko bisnis ya berdasarkan likuiditas dan solvensinya. Ya, kita pindahin dulu angkanya. Oke, ya di sini kita lihat untuk likuiditas jangka pendek. Ya, di sini kita lihat untuk rasio lancar bagus di 1,79, cuman rasio kas ini memang tipis ya di 0,07 gitu. Jadi maksudnya gini, kewajiban yang harus lunas kurang dari setahun tuh 571 miliar ya. Tapi uang di dompet cuma 39 miliar. Gitu. Jadi ini kalau rasio kas tipis seperti ini, kalau misal amit-amit ada kejadian tidak terduga, nggak ada bantalan kas gitu ya. Jadi perusahaan akan cenderung untuk ambil pinjaman gitu ya. Nah, cuman memang secara cash flow memang sehat, cuma rasio kas memang sedikit lemah ya. Nah, untuk short term debt ini ada utang bank jangka pendek sama utang bank jangka panjang ya. Dilihat dulu ya, kita hanya ambil dua yang ini aja ya. Oke, satu lagi. Oke, di sini kita lihat ya, memang untuk short term debt-nya ada kenaikan gitu kan, dan rasio kas short term debt-nya juga memang agak sedikit lemah ya di 0,65. Memang kalau kita bicara ideal sih di 1. Ya gitu. Cuman jadi kan kalau kayak gini utang depan mata 59,9 miliar ya, dengan bunga uang di depan 39 miliar. Ya gitu. Jadi perlu diperhatikan untuk masalah likuiditas ya gitu. Takut jadi masalah meskipun secara cash flow tadi ini masih bagus ya. Saya untuk jangka panjang secara liabilitasnya kita pindahin dulu. Oke, kita langsung pindahin dulu ya untuk long term debt ya juga di sini biar sekalian. Ya, di sini kita lihat untuk total debt memang ada kenaikan ya 199 miliar jadinya ya totalnya gitu ya. DR tapi ini masih rendah di 0,67 dan juga untuk long term debt to equity di 0,1 ya, jadi masih rendah gitu. Jadi sebenarnya jangka panjang ini masih banyak ruang ya, masih terkontrol gitu. Likuiditas terlihat ya lumayan lah ya gitu. Cuman ya memang kadang perlu bantalan kas ya tadi ya, supaya kalau jaga-jaga kalau ada apa-apa gitu ya, perusahaan masih bisa nggak bergantung sama pinjaman lah ya. Kalau ini sebenarnya balapnya ini bagus jadi 1 ya. Jadi saya pindahkan depo ini adalah perusahaan, saya rasa perusahaan yang baik ya. Dia 3 tahun ke belakang bagi dividen ya, di tahun buku 2022 malah bagi 2 kali setahun ya, bagus, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Perusahaan juga sudah balik modal ya, rasio saldo terhadap modal di 1,08 gitu. PBV tapi cukup premium di 1,3, PER juga premium di 23 ya. Cash flow sehat ya, saya rasa ya ini sangat sehat sebenarnya gitu ya, meskipun secara likuiditas ya setidaknya harus sedikit lebih kuat ya gitu ya. Untuk solvensi rendah resiko ya, jadi untuk secara keseluruhan sih sebenarnya depo ini resikonya saya rasa rendah ke menengah gitu ya, cuman mungkin cenderungnya agak sedikit menengah ya depo. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk depo ya, dan saya ingatkan kalau analisis laporan koinnya hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya melalui kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya juga nggak bahas harga saham ya. Kalau harga saham itu kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi tadi ya, hanya pakai PBV dan PER ya. Jika teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif berbeda untuk tiap orang.
Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.